Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di Jawa, di luar Jawa, di dalam negeri dan di luar negeri. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan kami, salah satu konsultan pertanian PT Natura Nusantara, Pak Agus Budistiono. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita ingin sharing, berbagi bagaimana jurus jitu berbudidaya tanaman bawang merah dengan menggunakan teknologi organik di grup FB Pertanian Organik NASA yang sudah mendunia luar biasa. Ini pesertanya di grup kurang lebih hampir 50 ribuan. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini ya, bagaimana kita berbudidaya tanaman bawang merah dengan teknologi NASA, yang mana sudah banyak yang menerapkan penggunaan pupuk NASA terutama untuk tanaman-tanaman bawang di daerah Brebes, sentranya bawang, dan di daerah manapun ya, yang mana di situ menanam tanaman bawang. Nah, apa-apa yang perlu kita pelajari, kita ketahui mengenai berbudidaya bawang ya. Yang perlu kita ketahui pertama ya, bahwa di dalam budidaya tanaman bawang yang paling banyak ini adalah adanya serangan hama dan penyakit atau OPT ya, organisme pengganggu tanaman ya. Apalagi di daerah Brebes itu bagaimana cara mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Tapi semakin lama semakin dilakukan pengendalian terutama dengan penggunaan pestisida kimia, ini mengapa organisme pengganggu tanaman pada tanaman bawang ini selalu muncul ya? Mengapa pengendali alami tidak bekerja ya, keseimbangan ekosistem tidak bekerja ya? Karena yang pertama, intensitas pemanfaatan lahannya itu tinggi, terutama daerah Brebes. Sampai sudah orang-orang Brebes itu eksodus ke luar Brebes nanam bawang, karena di situ intensitas menanamnya sangat tinggi. Habis bawang, dan bawang lagi. Nah, sementara bahan organik yang digunakan ini sangat kurang. Ya, hanya mengandalkan yang kimia terus. Apalagi penggunaan pestisida kimia ini juga sangat tinggi. Ya, kemudian tidak ada tindakan konservasi penambahan musuh alami. Ini yang menyebabkan bagaimana mengapa ya organisme pengganggu tanaman sama penyakit ya ini selalu muncul di tanaman bawang. Ya, yang pertama karena memang intensitas nanam bawangnya terlalu tinggi, bahan organik yang digunakan itu kurang. Kemudian penggunaan pestisida kimia ini sangat-sangat tinggi. Kemudian tidak ada tindakan konservasi musuh alami. Nah, di sini kita akan mengupas ya bagaimana cara mengelola ya berbudidaya tanaman bawang, terutama bawang merah. Ya. Yang perlu diketahui di sini yang pertama adalah cara tumbuh. Apa cara tumbuh tanaman bawang merah? Ya. Tanaman bawang merah ini dapat tumbuh di sawah ataupun di tegalan. Ya, dengan tekstur ya tanah sedang sampai liat. Kemudian pH-nya ini kurang lebih 5,6 sampai 6,5. Jadi kalau kurang dari itu bisa ditambahkan dengan menggunakan bumi. Ya. Kemudian ketinggian yang paling bagus untuk nanam bawang ini adalah 0 sampai 400 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kelembapan ya. Kelembapan ini juga perlu diperhatikan ya, kelembapan untuk tanaman bawang merah ini antara 50 sampai 70% ya. Kemudian suhu sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius ya. Jadi kalau terlalu dingin ini juga kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman bawang merah. Ya. Yang perlu diketahui juga ya, jenis atau benih ya.
yang biasa ditanam petani. Ya. Sebenarnya jenis benih bawang merah ini ada dua, yaitu jenis umbi dan jenis biji. Nah, jenis umbi ini biasanya umbi yang ukuran kecil, biasanya yang antara 4-5 gram, kemudian yang ukuran sedang ini 6 gram, kemudian yang besar ya ini biasanya 15 gram. Tapi biasanya yang ditanam petani ini yang ukuran. Nah, kebutuhan per hektar ya ini kurang lebih 800 sampai 1.600 kilo per hektar, tergantung ukuran umbinya. Dan ini yang paling banyak ditanam oleh petani bawang merah. Karena apa? Karena kelebihan jenis umbi, nanam umbi, ini petani tidak perlu melakukan penyemaian lebih dulu, langsung ditanam. Tapi kekurangannya ya biasanya bulky atau umbinya itu besar, ya ukurannya besar, kemudian sehingga memakan tempat, sehingga perlu pengiriman ya ruang yang besar, biasanya berkarung-karung, sehingga tidak efisien dalam biaya dan terkadang bisa membawa bibit penyakit. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis biji, ya, atau sering disebut True Shallot Seed atau TSS. Ya. Kelebihannya ini ukurannya kecil, mudah dibawa dan dikirim kemanapun ya dari biji. Kemudian kebutuhan benih per hektar ini cukup sedikit, 2-3 kilo per hektar. Nah, kekurangannya di jenis biji ini perlu persemian lebih dulu sebelum ditanam di lahan. Ya, waktu untuk tumbuh di persemian itu kurang lebih 30-40 hari, jadi butuh waktu hampir 1 bulan lebih, dan umbinya ini kecil sehingga perlu treatment khusus ya sebelum disemai atau seed treatment namanya, sebelum benih disemai. Nah, biasanya saat pemindahan dari persemaian ke lahan pun ini kadang merupakan titik kritis tanaman bawang merah. Kadang tanaman akan menghadapi stres saat pemindahan. Ada kalanya tidak tumbuh normal atau bahkan mati karena perlakuan yang tidak sesuai. Nah, ini biasanya petani bawang merah ini jarang yang menanam dari jenis biji, tapi yang paling banyak ini dari jenis umbi. Ya, ini yang perlu diketahui. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya ini pengolahan lahan. Bagaimana cara mengolah lahan ya sebelum ditanami tanaman bawang merah. Ya, ini kita lakukan olah lahan seperti ini ya, buat bedengan ya lebar ya. Sebelumnya ya ini kurang lebih 120 sampai 180 cm ya. Kemudian kanal air ya ini kurang lebih 40 sampai 50 cm dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Kemudian kalau kesananya itu monggo ya yang panjang sekali. Yang penting bedengan ya. Lebar ini kurang lebih 120 sampai 180 cm. Kemudian sebelum diberikan ditanam, kita lakukan pemberian dolomit kalau pH-nya kurang. Dolomit ini sangat penting karena ini bisa meningkatkan pH dan bisa menstabilkan pH. Selain dengan menggunakan produk NASA, granul ataupun super NASA. Ya. Kemudian pupuk kandang, kalau ada silakan gunakan pupuk kandang sesuai. Kemudian bio, ya bio ini yang sudah dicampur dengan pupuk kandang yang sudah matang bisa ditaburkan. Ya. Bersamaan nanti dolomit, pupuk kandang yang sudah dicampur bio ditaburkan di beddingnya. Ya. Kemudian diaduk sampai rata. Ya. Kemudian sebagai pupuk dasar, ya ini bisa digunakan granul, ya kurang lebih 50 kilo dan NPK kurang lebih 100 kilo per hektar, ya ditaburkan di beddingan, ya diaduk sampai rata. Atau ya bisa kalau tidak menggunakan granul bisa menggunakan super NASA yang dicampur dengan bio, disiramkan ya ke beddingan ini sebelum ditutup mulsa plastik, ya. Nah, itu tutup dengan mulsa plastik kalau menggunakan mulsa plastik. Kemudian bibit ya, kalau yang biasa ditanam ini adalah umbi ukuran 4-5 gram. Ada juga yang 3-4 gram ya per yang biasa ditanam ukuran kecil atau yang berumur biasanya 2-3 bulan yang sudah disimpan ya di dalam ikatan. Kemudian kebutuhan per hektar ya ini nanti bisa kita simulasikan bagaimana kebutuhan benih ya pada tanaman bawang merah ini.
kurang lebih kebutuhan per hektarnya 800 sampai 1.600 kilo kurang lebihnya, tergantung jarak tanam yang ditanam, juga ukuran umbi yang digunakan. Nah, sebagai selanjutnya ya, tahap-tahap selanjutnya ini adalah fase tanam. Ya. Fase tanam yang penting ya, kita gunakan jarak tanam. Ya, jarak tanam ini bisa disesuaikan dengan varietas yang digunakan. Nah, varietas tanaman bawang ini dari masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan kondisi tempat. Yang paling banyak tumbuh di situ apa, nanti bisa disesuaikan. Nah, jarak tanam yang digunakan biasanya pada musim kemarau ini ada yang menggunakan 15-15 ya. Kemudian ada yang menggunakan 20-15 juga ada. Nah, jenis-jenis varietas ilokos, padayung atau bangkok ini biasanya ditanam di musim kemarau. Kemudian kalau di musim hujan ya, yang paling banyak digunakan ini adalah varietas tiron. Bisa menggunakan jarak tanam 20x15 atau 20x20. Ada juga yang 25 atau 25-20 ya. Kemudian tanamnya ini seluruh bagian umbi, bibit ya, ini dibenamkan ke dalam permukaan tanah. Kemudian untuk tiap lubangnya ini ditanam 1 buah umbi bibit. Nah, sebagai simulasi, ya, simulasi bagaimana kita menghitung benih. Ya, kalau pengen kita nanam tidak 1 hektar misalnya, ya, bagaimana kita mendapatkan kebutuhan benih ya untuk tanaman bawang. Misalnya kita mau nanam 200 meter atau 1000 meter. Nah, ini nanti hitungannya bisa kita lakukan. Nah, sebagai contoh kasus perhitungan kebutuhan benih bawang merah. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Ya, misalnya kita mau menanam tanaman bawang dengan luas lahan ya, yang akan ditanami bawang merah ini 200 meter persegi. Ya, ini latihan ya, 200 meter persegi ya. Jarak tanam yang digunakan misalnya 15x15 ya. Kemudian berat umbi kering ya, umbi kering ya, yang sudah mau ditanam ini umbinya sudah kering ya. Ini untuk benih yang 5 gram per umbinya ya, beratnya itu 5 gram per umbi. Kemudian diperkirakan karena benih ini tidak semuanya tumbuh ya. Benih ini ditanam tidak semuanya tumbuh, jadi perkiraan akhir ya kurang lebih 10% dari kebutuhan benih total. Nah, berapakah umbi yang perlu dipesan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Ya, untuk lahan 200. Ya. Ini sebagai simulasi saja ya. Rumus kebutuhan benih ya. Rumus kebutuhan benih bawang ini adalah luas lahan dibagi jarak tanam. Ya, sehingga kebutuhan benih nanti akan kita peroleh berapa kilo. Ya. Tadi luas lahannya berapa? 200 meter persegi. Jarak tanam yang digunakan berapa? 15 x 15 cm persegi. Jadi 200 meter persegi, 15 x 15 ada 225 ya, dibagi 200 cm persegi ya. Kemudian ini 225 ini dijadikan meter persegi berapa? Ada 0,0225. Jadi 200 meter persegi dibagi 0,0225 meter persegi sama dengan 8.889 umbi. Ya. Kemudian kita masukkan nilai akhir yang 10% tadi. Ya. 8.889 umbi ya. Ini dikali 110 dibagi 100. Ya. 110 itu dari mana? Ya, 110 ini diperoleh dari 100% ditambah akhirnya 10%. Ya. Nah, ini ada berapa? Ada 9.778 umbi. Ya. Kemudian kita konversi ke berat. Ya. Berat umbi yang kita tanam ya, ini rata-rata 5 gram per umbi. Ya. Jadi 900
9.778 umbi kali 5 gram umbi sama dengan 48.890.000 gram. Ini kalau kita jadikan kilo sama dengan 48,89 kilogram. Nah, ini kita bulatkan sehingga kebutuhan umbi yang dibutuhkan ya untuk luasan 200 meter persegi sama dengan 49 kilo. Ya, itu yang bisa dibulatkan lagi jadi 50 kilo nanti ya. Ini hitung-hitungannya seperti itu. Jadi untuk menghitung kebutuhan benih ini bisa ya luas lahan dibagi jarak tanam, kemudian berat umbi yang kita tanam ini yang ukuran berapa. Kalau yang 4 yang 4, kalau yang 6 6, 5 5 atau yang 3. Di berat umbi rata-ratanya berapa. Ya, ini. Kemudian yang perlu kita lakukan ya setelah tanam ya ini fase-fase pertumbuhan yang perlu diperhatikan. Fase pertumbuhan baik itu yang vegetatif maupun nanti yang generatif. Nah, ini fase pertumbuhan atau fase vegetatif ya. Fase pertumbuhan ini antara 0 sampai 10 hari, vegetatif ini 11 sampai 35 hari. Yang perlu diperhatikan di sini pada fase pertumbuhan dan vegetatif ini penyiangan atau pembumbunan ini biasanya dilakukan nanti setelah umur 7 sampai 10 hari. Dan umur 30 sampai 35 hari. Ya. Kemudian ya, pemupukan ini bisa dilakukan nanti umur 2 minggu dan 4 minggu. Ya, bisa menggunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk atau NPK kurang lebih 100 kg. Ya. Kemudian pada saat umur 4 minggu lebih ya, ini bagus ditambah menggunakan power. Ya, kebutuhan berapa? 3 kilo per hektar. Ya, pada saat memupuk ini dengan NPK campurkan power nutrition. Ya, caranya bagaimana? Taburkan sekitar rumpun atau guritan-guritan tanaman. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini juga pengairan. Nah, pengairan ini bisa pagi dan sore awal pertumbuhan. Kalau pas pertumbuhan tanam ini penyiraman itu pagi sore. Kemudian kalau sudah tumbuh ya kurang lebih antara 0 sampai 10 hari ini sudah tumbuh, hentikan ya. Yang sore ini jika tumbuh 90% ya hentikan ya. Penyiraman sore ya ini dihentikan. Ya, cukup pagi aja. Ya, kalau sudah tumbuh kurang lebih 90% ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ya, ini untuk menjaga kelembapan ini perhatikan tinggi air dalam kanal ini ya. Tinggi air dalam kanal ini usahakan kurang lebih 20 cm ya. Kemudian di fase pertumbuhan atau fase vegetatif ini yang perlu diwaspadai adalah hama penyakit seperti apa? Seperti ulat, layu fusarium ya. Kemudian layu fusarium itu ngoler ya. Kemudian ada bercak ungu atau trotol, antraknus, kemudian virus kerdil, kemudian busuk umbi. Nah, nanti akan kita kupas bersama cara pengendalian untuk mengendalikan hama penyakit. Ya, ini di berikutnya di akhir nanti kita bahas bagaimana kita mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman bawang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga penyemprotan POC-NASA dan hormonik. Ini dilakukan seminggu sekali, yang paling bagus. Dengan dosis berapa? Bisa 4 tutup POC, 1 tutup hormonik atau 2 tutup hormonik. Ya, kemarin ada kesaksian dari Brebes itu luar biasa. Dengan menggunakan hormonik ya ini berlebih sekali. 1 tangki dikasih 1 sampai 2 botol. Ya, tapi hasilnya ya itu luar biasa. Dari 3 ton dia bisa menghasilkan 6 ton di Brebes. Jaringannya Pak Oni luar biasa. Ya, ini. Tapi kita normal aja ya penyemprotan penggunaan POC-NASA dosis normal ini hasilnya juga sudah luar biasa. Nanti hubungannya ke ekonomi ya. Penyemprotan POC-NASA ya atau bisa dengan menggunakan Green Star ya. Nah, kalau Green Star cukup setengah saset per tangkinya.
Kemudian selanjutnya fase pembentukan umbi. Ya. Fase pembentukan umbi ini kurang lebih umur 36 sampai 50 hari. Yang perlu diwaspadai apa? Lakukan pengamatan hama penyakit seperti pada fase vegetatif tadi. Ya, bagaimana serangan ulatnya, ya, bagaimana trotolnya, kemudian bagaimana layu fusariumnya atau ngolernya. Biasanya ini umur-umur segini nih, apalagi di musim hujan, ini sangat-sangat riskan dengan penyakit-penyakit yang paling banyak di tanaman bawang merah ini. Kemudian juga perhatikan pengairannya. Ya. Butuh air yang banyak pada musim kemarau, apalagi kalau di musim kemarau ini perlu diperhatikan pengairan pada saat pembentukan umbi, sehingga perlu dilakukan sehari, paling tidak kalau musim kemarau itu sehari 2 kali, pagi sore. Tapi kalau musim hujan seperti ini cukup sekali aja. Ya, ini yang perlu diperhatikan pada waktu pembentukan umbi. Kemudian yang selanjutnya adalah fase pematangan umbi. Ya. Fase pematangan umbi ini kurang lebih umur 51 sampai 65 hari. Nah, pada fase ini tidak begitu banyak air sehingga penyiraman hanya sehari sekali, biasanya pada saat sore hari. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya, tetap penggunaan produk-produk NASA ya, ini juga perlu diperhatikan, terutama serangan-serangan hama dan penyakit di fase pematangan umbi ya. Kemudian panen. Nah, biasanya panen ini kurang lebih 60 sampai 90% daun telah rebah ya. Biasanya umur 50-70 hari ya. Ini untuk dataran rendah. Biasanya kalau dataran tinggi umur 70-90 hari sudah panen. Ini tergantung juga jenis varietasnya. Ya. Kemudian dilakukan ya, panen ini sebaiknya dilakukan pada hari yang cerah dan tanah tidak becek. Ya. Kemudian pemanenan dengan pencabutan batang dan daun-daunnya. Kemudian diikat ya, kurang lebih 5-10 rumpun menjadi satu ikatan. Istilah Jawanya itu dipocong ya, seperti ini ya. Jadi kalau udah umur 50-60 hari daunnya kering seperti ini ya, daunnya sudah pada rebah, ini berarti tanda-tanda tanaman bawang ini sudah siap untuk dipanen. Kemudian pasca panen ya, biasanya setelah dipanen seperti ini dilakukan penjemuran ya. Penjemuran ya, ini biasanya menggunakan alas anyaman babu, kalau istilah Jawa ini gedek ya, pakai gedek ini di atas. Nah, penjemuran ini biasanya 2 kali ya. Pertama untuk pengeringan daun ya, kemudian nanti pengeringan yang kedua adalah pengeringan umbinya. Nah, ini. Kemudian usahakan kadar air 85 sampai 89% ya, 80 sampai 80. Ini 80 sampai 85%. Ini baru disimpan di gudang ya. Penyimpanan ya, ikatan bawang merah biasanya digantung pada rak-rak bambu ya. Diatur aerasinya ya dengan baik. Kemudian suhu gudang diusahakan 26 sampai 20 derajat Celcius. Kelembapan kurang lebih 70 sampai 80%. Dan jangan lupa perhatikan sanitasi gudangnya. Ya, ini. Nih, pasca panennya. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana kita mengatasi hama dan penyakit pada tanaman bawang tadi. Ya, ini. Nah, kita melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, alhamdulillah di daerah Brebes ini dengan menggunakan teknologi NASA, penggunaan pestisida ini bisa dikurangi ya. Alhamdulillah ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mengelola ekosistem lahan pertanian tanaman bawang dengan menggunakan konsep PHT, pengelolaan hama terpadu. Ya, kita memanfaatkan alternatif-alternatif yang biasa digunakan dalam konsep PHT. Nah, ulat graya ini yang paling ganas ya, atau Spophera
Spodoptera exigua. Dulu kita punya obat yang ampuh namanya Vireksi, ya, khusus untuk mengendalikan ulat dayak pada bawang. Ini sangat luar biasa. Kalau sudah terkena ini sulit, ya. Ini alternatif yang bisa digunakan, ya, untuk mengendalikan hama ini, ya. Ini bisa menggunakan insektisida, ya. Kalau bisa pada saat instar pertama, kedua, ketiga, ya, yang paling sulit dikendalikan kalau sudah agak dewasa, yaitu instar yang keempat, ya, seperti ini sudah sulit. Usahakan semprotnya itu kenakan pada kepalanya, ya, ini, ya. Nah, sementara ini kalau dengan produk rasa ini bisa menggunakan Pentana, tapi Pentana lagi close order karena terakhir nanti bisa dimodifikasi dengan menggunakan DVR. Insyaallah ini bisa dikendalikan untuk ulat dayak, ya. Karena ini menembus ke dalam, ya, menembus ke dalam, ya. Kemudian yang tidak kalah penting, ya, serangan adalah pengorok daun, ya. Ini adalah Liriomyza sinensis, ya. Serangan awal seperti ini, ya. Ada seperti lalat, ya, Liriomyza pengorok masuk ke sini, kemudian serangan selanjutnya seperti ini. Kemudian mati, biasanya kering seperti ini, hampir 100% ya, belas kita tidak akan panen seperti ini, ya. Ini biasanya di awal-awal penanaman, ya, pengorok daun, ya. Pengorok daun ini sebarannya cepat sekali karena memang siklus hidup dari Liriomyza ini cukup cepat, ya. Ini 2-4 hari, ya, larva, ya. Kemudian 6-12 hari ini larva ini menjadi pupa, kemudian menetas, ya. Pupa ini jadi imago, ya. Imago ini bertelur, ya, bertelur terus, ya. Kemudian ini menetas jadi larva terus seperti ini. Jadi siklus hidupnya ini sangat-sangat cepat sekali, ya, untuk Liriomyza ini. Cara pengendalian, ya, karena saking berbahayanya, ya, penggunaan pupuk berimbang, ya, ini efisiensi pupuk ini perlu diperhatikan. Jadi pemupukan berimbang, jangan terlalu banyak pupuk nitrogen. Jadi harus berimbang antara nitrogen, kalium, dan fosfor, ya. Kemudian juga mikronya, jadi umak-umiknya ini harus berimbang, unsur makro dan unsur mikronya, ya. Apalagi tidak boleh kelebihan M, apalagi di musim hujan. Sebaiknya penggunaan urea ini bisa dikurangi, atau penggunaan urea bisa diganti dengan ZA, ya. Kemudian penggunaan perangkap kuning, ya, misalnya di umur 3 minggu setelah tanam, ini yang perlu diwaspadai, ya. Kemudian penyapuan dengan kain transparan lautan kanji seperti ini, ya, transparan diisi larutan kanji, nanti akan tertangkap di sini, ya, dewasanya, ya, lalat-lalatnya akan tertangkap di sini. Kemudian dengan menggunakan nematoda patogen serangga, ya, ini ya, menggunakan NPS, ya, ini juga bisa digunakan. Kemudian kalau dengan teknologi NASA ini bisa menggunakan 2P1M dulu. 2P1M ini dengan menggunakan penyemprotan rutin Vestona dan Pentana, ya, atau dengan 1 ml pemasangan metilatlin seperti ini. Nanti akan tertangkap. Ini untuk mengendalikan Liriomyza. Tapi ketika produk ini lagi close order, menunggu perizinan, ya, tetap bersabar, ya. Nah, kita tunggu hasil perizinan dari Kementerian Pertanian, ya. Ini bisa sementara digunakan insektisida yang sistemik, ya, atau dengan pengorok daun, ya, hampir sama dengan penggeret, ya. Ini bisa disemprot, ya, dengan menggunakan BVR terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, ya, penyakit yang paling berbahaya pada tanaman bawang ini adalah penyakit trotol, apalagi hujan rintik-rintik cepat sekali. Nah, penyakit trotol
Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah jamur Alternaria pori. Ya, ini. Gejalanya ya bisa dilihat seperti ini ya. Bercak terlihat di daun ya, melekuk ke dalam dan bercincin ya, seperti cincin. Melekuk ke dalam seperti cincin ya, berwarna keunguan ya, tetapi bercak berwarna merah ya. Ini kemudian dibatasi oleh zona kuning ya. Batasi dengan zona kuning, kemudian pada keadaan lembab bercak tertutup Conidiopora dan Conidium jamur yang berwarna coklat sampai hitam. Gejala akhir daun mengering dan tanaman ini bisa mati kalau serangannya parah. Trotol. Nah, untuk mengendalikan penyakit trotol atau Alternaria pori atau bercak ungu, ya, ini segera setelah turun hujan ini siram dengan air apapun, dengan air biasa. Makanya dengan pembuatan cincin-cincin tadi, penampungan air bisa untuk menyiram. Ya, ini. Kemudian gunakan natural bio ya, pada saat penyiraman ini sebelum tanam atau semprotkan paling tidak 3-5 hari sekali. Nah, konsep PHT, jika intensitas kerusakan tanaman di atas ambang pengendali, ya 10% per tanaman atau scoring 1, bisa disemprot dengan menggunakan fungisida yang berbahan aktif chlorothalonil, difenoconazole atau propinet. Ini nama bahan aktifnya seperti itu, nama dagangnya banyak sekali. Ya, nanti bisa ditanyakan di toko petani ya, fungisidanya ini yang berbasis chlorothalonil, difenoconazole, dan propinet. Ya, ini kerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit moler, ya, gejala moler. Nah, ini kalau di daerah Brebes, ya, ini orang menyebutnya penyakit inul. Ya, kalau di DIY namanya penyakit moser. Inul, ya, ini kan dulu terkenal dengan goyangan ngebor, kadangnya ngoser-ngoser. Ya, ini. Ya, tapi yang secara nasional dikenal dengan penyakit moler. Sebenarnya ini disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Ya, patogen dapat menginfeksi daun, bagian pucuk dan menyebabkan daun pucuk menjadi kering. Moler-moler, ya, moler-moler atau moser-moser. Nah, untuk mengendalikan penyakit Fusarium atau moler ini dengan cara mengeradikasi tanaman yang terserang dengan cara mencabut atau memusnahkan. Atau sejak awal gunakan menggunakan ubinya direndam dengan menggunakan glio, insya Allah bisa mengurangi penyakit moler. Ya, karena kalau sudah terkena ini sulit untuk dikendalikan. Ya, kemudian juga nutrisi tercukupi. Ya, umiknya tercukupi, penyemprotan rutin berusinasa hormon atau menggunakan Green Start atau menggunakan Fluid Top, ini insya Allah bisa mengurangi serangan penyakit moler. Kemudian penyakit yang tidak kalah berbahaya adalah penyakit bercak daun Colletotrichum. Ini penyebabnya adalah jamur Colletotrichum guisporium. Nah, perkembangan penyakitnya ini sangat sporadis, ya. Gejala yang sering terlihat pada pangkal daun biasanya. Kalau di Brebes biasanya penyakit otomatis, ya. Kalau di daerah DIY namanya penyakit tires. Tapi secara umum namanya adalah penyakit bercak daun Colletotrichum, ya. Penyakit otomatif. Brebes, orang Brebes menyebutnya penyakit otomatif, tapi ini semuanya disebabkan oleh jamur Colletotrichum. Kalau di DIY penyakit tires, ya. Karena biasanya ini menyerang pada varietas tiron, ya. DIY terkenal dengan jenis varietas tironnya, ya. Tires. Nah, penyakit otomatis atau Brebes, di Brebes, tires DIY, kemudian Antracnose, ya. Ini jika serangan ringan atau kurang 10%, ini dilakukan eradikasi selektif terhadap tanaman yang dengan cara apa? Dengan cara mencabut, memusnahkan. Nah, jika serangan lebih dari 10%, ini penyemprotan. Ya. Atau dengan kurang dari 10% ini juga bisa disemprot dengan menggunakan bio atau menggunakan korin atau juga menggunakan
bahan-bahan fungisida ya yang berbahan aktif antara lain klorotalonil, manep, dan propinet. Nah, benar digunakan biasanya dikaburkan dengan nozzle kipas. Ya, ini. Kemudian ini juga bisa diatasi ya. Kita kan punya gerigi. Nah, gerigi kita yang untuk ketek ini bisa juga digunakan. Banyak dulu di Brebes ini digunakan karena di gerigi itu ada kandungan sulfur atau belerang. Nah, ini biasanya bahan-bahan fungisida yang paling banyak itu dari sulfur dan belerang. Ya, ini juga bisa digunakan selain menggunakan belerang. Kemudian ya penyakit pucuk kering. Ya, penyebabnya adalah apa? Fusarium oxysporum ya seperti ini. Nah, gejalanya bagian ujung daun ya ini mengering hingga mencapai sepertiga bagian daun. Gejala tidak tampak menjalar ke bagian bawah daun. Patogen penyebabnya bisa terbawa dari umbi. Biasanya hanya separuh. Nah, pucuk kering hanya di pucuk-pucuknya aja. Sebenarnya penyakitnya adalah fusarium. Nah, pengendaliannya bisa penyemprotan rutin menggunakan glio atau penularan korin ya, atau bisa menggunakan GC tadi. Nah, penyakit pucuk kering ya. Bagian ujung daun mengering hingga mencapai sepertiga bagian daun. Gejala menjalar ke bagian daun, patogen penyakit bisa terbawa. Nah, bagaimana kita strategi pengendalian hayatinya ya, dalam mengendalikan penyakit ya, hama penyakit pada tanaman bawang merah. Tadi salah satunya kita kurang bahan organik, yang kemudian bahan organik ini juga sangat penting. Kemudian introduksi ya, memanfaatkan pengendali-pengendali alami yang ada di alam. Ini dengan apa? Dengan strategi pengendalian hayati, yaitu dengan menggunakan mikrobia. Pengelolaan habitat dalam tanaman bawang ini sesuai dibagi agen antagonis. Contoh ya, penggunaan bahan organik, solarisasi tanah ya, dengan menggunakan penutupan mulsa ini juga bisa strategi dalam mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman bawang. Kemudian kita bisa mengintroduksi agen-agen antagonis unggul, baik yang diisolasi sendiri maupun yang terkait dengan baik oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Nah, kemudian bisa menggunakan isolat sendiri, ya karakterisasi dan kemudian ini suatu keharusan. Nah, setiap isolat atau cendawan bakteri atau antrofis bisa mempunyai sifat morfologi, fisiologi, biokontrol performance yang berbeda walaupun spesiesnya sama, karena keragaman mikrob yang sangat tinggi. Jadi, kalau kita menggunakan pengendalian hayati dengan mikrobia. Nah, salah satu yang perlu kita garis bawahi di sini ya, pengendalian hayati ya di NASA ini sudah kita rintis sejak awal. Kita punya PVR, kita punya bio ya, kita punya korin ya. Ini pengendali-pengendali hayati yang sudah luar biasa, terutama PVR dan bio yang sudah ada izinnya. Ini bisa digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman bawang merah. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, yang perlu kita sikapi bersama ya, ada ungkapan Jawa ya, kalau kita ingin pertanian barokah, terutama untuk tanaman bawang ya. Tadi sudah saya katakan di awal, mengapa organisme pengganggu tanaman itu selalu muncul di tanaman bawang, karena salah satunya penggunaan bahan organik ini sangat kurang ya. Ini sesuai dengan pepatah Jawa yang mengatakan ya, yang perlu kita sikapi bersama kalau ingin pertanian kita adalah pertanian barokah ya, pertanian yang barokah, pertanian yang bisa membawa manfaat bagi kita dan bagi orang. Yang pertama adalah bahan organik sebagai pupuk ini ojo disepelekke ya. Ojo disepelekke itu bahasanya ya, bahasa Indonesianya adalah jangan disepelekan. Kadang-kadang tani kita itu golek gampange, golek penake, mukti gendong lali. Ya. Kemudian ya, cari enaknya, cari mudahnya, cari enaknya, kalau sudah sukses itu lupa. Ya, ini.
mental petani-petani kita, ya rata-rata ya sudah diambil, ya hasilnya diambil semuanya, ya jarang memberikan lagi bahan-bahan organik yang ada di dalam tanaman tadi, ada di dalam lahan kita. Kemudian yang kedua, penggunaan mikrobia untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Yang ada pepatah Jawa mengatakan tombo ki ora adoh karo memolongi. Obat itu tidak jauh dari penyebabnya. Kalau ada hama pasti ada musuh alaminya. Ya. Kalau ada wereng pasti ada musuh alaminya. Musuh alaminya wereng apa? Ada laba-laba, ada belalang sembah, ada BVR, ya, jamur BVR, ya, ini. Jadi ini alam itu sudah apa ya? Sangat-sangat luar biasa keseimbangan ekosistem, terutama di dunia pertanian. Ada hama pasti ada musuh alami. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Ojo sok nyengsarake alam nek pengen ora disengsarake karo alam. Sopo nandur ngunduh, sopo gawe nganggu. Ya, jangan pernah menyengsarakan alam kalau tidak ingin disengsarakan oleh alam. Siapa yang menanam pasti menuai, siapa yang membuat pasti akan memakai. Ya, itu kepanjangan yang perlu kita sikapi sehingga pertanian kita insya Allah pertanian yang membawa barokah bagi kita bersama. Nah, itu Mitra NASA, kesaksian Mitra NASA, ya. Salah satunya ya yang paling banyak ini daerah Brebes, ya. Kemudian kalau ini di daerah Lombok ini sentranya bawang, kemudian di Nganjuk, di Sulawesi ini juga luar biasa, terutama di Sengkang and Rekang ini luar biasa, nah, tanaman bawang. Nah, ini mitra-mitra NASA yang sudah menggunakan produk NASA untuk tanaman bawang yang luar biasa, Anda pun pasti bisa. Ya, kemarin di Brebes ini luar biasa dengan pemberian hormonik yang berlebih, itu hasilnya juga luar biasa. Satu dikasih sekitar 1 botol, ya, 1 atau 2 botol per tahun itu, tapi hasilnya luar biasa. Ya, pada saat-saat pembentukan umbi, pada saat-saat umur 35 sampai 60 hari, ya, 35 sampai 50 hari ya, pada saat-saat pembentukan umbi. Ini sangat-sangat luar biasa, ya. Ini ya, mungkin itu Mitra NASA dimanapun Anda berada, yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa tanyakan di FB Group atau langsung berhubungan dengan WA kami, ya, di nomor 081127920003 dengan Bapak Agus, ya. Atau nanti kita sharingkan PDF dari SOP tanaman bawang merah ini. Sekali lagi, terima kasih Mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang jelas pada pagi hari ini. Terima kasih, sukses untuk Anda semua dan tetap tenang, jangan panik, mudah-mudahan semua akan segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi.